Shalom saudara, selamat pagi. Hari yang berbahagia, yang bersukacita. Dan hari ini firman Tuhan akan menghampiri hidup saudara kembali lagi. Dan tentu apa yang selama ini menjadi misteri itu akan disingkapkan oleh Tuhan karena pertolongan daripada rohnya. Mari saja kita untuk berdoa. Kita tahu bahwa pribadi firman itu akan mendatangi hidup kita. Bapa, terima kasih untuk anugerah yang kau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami dihampiri oleh firman-Mu. Sekarang kami siap bagi Engkau Tuhan. Terima kasih karena ada banyak hal yang menjadi misteri selama ini. Tapi oleh karena pekerjaan roh-Mu di dalam hidup kami, bersama-sama dengan pekerjaan daripada firman-Mu itu, maka segala misteri itu menjadi realita, menjadi kenyataan. Bukan hanya sekadar kami pahami, tapi menjadi realita, menjadi terwujud dalam hidup kami. Kami siap saat ini bagi Engkau Tuhan, kami ada untuk Engkau Tuhan, kami mau mendengarkan daripada pribadi firman itu sendiri. Bagaimana firman itu menjadi nyata buat hidup kami. Kami bersyukur karena ada firman-Mu yang meyakinkan kami, meneguhkan kami bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di tengah-tengah kita. Dia menjadi realita, dia menjadi kehidupan, sama-sama ada di tengah-tengah kita, menjadi nyata, dan firman itu bisa diwujudkan melalui di dalam pribadi kami. Kami berterima kasih padamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Minggu lalu saya sudah sampaikan 2 orang hamba Tuhan. Bagaimana dia berkepentingan supaya Allah menaruh firman-Nya pada mulutnya. Itu sangat penting sekali. Menaruh firman pada mulut bukan berarti mengajarkan saudara bagaimana saudara berkata, bagaimana saudara memberitakan Injil. Bukan itu, tapi lebih daripada itu. Karena apa yang terjadi pada Kristus ketika Rasul Yohanes di Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai ayat 16. Dia mendengar suara dan dia ingin menggambarkan suara itu. Maka dia coba memahami suara itu. Seperti dia melihat satu pribadi yang dari mulutnya itu keluar pedang rompaya. Bukan makhaira, tapi rompaya. Itu pedang yang berat, pedang yang besar, pedang yang sangat tajam sekali. Untuk menunjukkan bahwa suaranya memiliki bobot. Suaranya mengandung kuasa, suaranya mengandung otoritas. Hari ini saya ingin bagikan kepada saudara, selama berminggu-minggu lamanya saya sudah sampaikan kepada saudara yang disebut dengan bagiannya Allah. Saya ulangi, bagiannya Allah, sehingga Allah menaruh firman-Nya pada mulut saudara, supaya saudara bisa menyelesaikan, menjadi penggenap daripada rencana agung Allah sepanjang masa tersebut. Tapi beberapa kali saya sudah bagikan kepada saudara, merupakan adalah porsinya saudara. Apa yang harus bagian saudara, apa yang harus saudara lakukan. Tapi hari ini saya akan tuntaskan. Saya akan bagikan 7 poin kepada saudara. Sampai tuntas sehingga saudara dapat mengerti. Tahapan-tahapan apa saja yang harus terjadi. Saya katakan tahapan-tahapan saja. Apa yang harus terjadi pada diri saudara. Sampai akhirnya Allah menaruh firman-Nya pada mulutmu. Yang pertama. Segala sesuatu Allah mau kerjakan. Yang pertama. Segala sesuatu Allah mau wujudkan rencananya. Itu adalah ikat janji Allah. Saya ulangi, ikat janji Allah ini menjadi dasar bagi Allah. Dan kita tahu bahwa yang disebut dengan ikat janji Allah itu ada 2 pihak. Makanya Abraham sebelum dia membuat ikat janji pada Allah, dia mempersembahkan korban dan harus dibelah 2. Ini adalah gambaran di Kejadian pasal 15. Gambaran bahwa Abraham menuntut kepada Allah supaya dibuat ikat janji. Bangsa Israel juga demikian. Setiap bangsa Israel diingatkan pada ikatnya, dia selalu harus membelah binatang korban sembelihannya menjadi 2. Ini adalah gambaran. Ada pihak Allah, ada pihak saudara. Allah akan bekerja, saudara memberikan respon. Allah bergerak, saudara memberikan tempat. Jadi kedua belah pihak, maka ikat janji itu akan mewujudkan.
pertama adalah, saudara harus tahu bahwa ikat janji Allah itu berlaku bagi setiap mereka yang disebut dengan keturunan Abraham. Wah, saya orang Indonesia, bagaimana mungkin Abraham melahirkan bangsa Israel, orang Yahudi, orang Ibrani. Bagaimana mungkin saya disebut juga adalah keturunan Abraham? Itu berbicara tentang hal lahiriah yang saudara pikirkan. Tetapi ini bukan hal yang lahiriah. Engkau terhisap. Engkau termasuk pada ikat janji Allah. Engkau diberlakukan ikat janji Allah dengan Abraham dalam hidupmu adalah hanya apabila engkau hidup dari benih yang sama yang Allah taruh di dalam diri Abraham, dan kau tidak mencari benih yang lain. Saya ulangi, tidak mencari benih yang lain, tapi engkau hidup dari benih yang sama tersebut sampai hari ini. Yesaya 59 ayat 21 di sini dengan jelas dituliskan demikian. Yesaya 59 ayat 21. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka, ikat janjiku dengan mereka. Firman Tuhan, Rohku yang menghinggapi engkau, dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Allah menyebutkan gol terakhir daripada ikat janjinya itu adalah menaruh firman pada mulutnya. Ternyata itu bukan hanya ditentukan nasibnya ikat janji itu atau berlakunya ikat janji itu hanya semasa hidupnya Yesaya, hanya semasa hidupnya saudara, tapi itu juga berlaku buat generasi berikut demi generasi berikutnya. Bagaimana kita bisa termasuk di dalamnya? Karena Allah adalah Allah yang memiliki ikat janji yang kekal. Mari saya ajak saudara untuk bisa melihat Ulangan 29. Mari kita lihat Ulangan 29 ayat yang ke-14. Bukan hanya dengan kamu saja. Oh, Allah kita luar biasa. Bukan hanya dengan kamu saja, dikatakan. Aku mengikat perjanjian dan sumpah janji ini. Tetapi dengan setiap orang yang ada di sini pada hari ini, bersama-sama dengan kita, yang berdiri di hadapan Tuhan Allah kita, dan juga dengan setiap orang yang tidak ada di sini pada hari ini bersama-sama dengan kita. Allah membuat ikat janji satu kali kepada Abraham, tapi itu berlaku kekal dari keturunan demi keturunan. Tentu ada persyaratannya. Mari saya ajak saudara. Saudara termasuk atau tidak yang dipanggil oleh Allah untuk menggenapkan firman ikat janjinya Allah dengan Abraham itu. Saya ajak saudara bisa melihat sekarang Matius pasal yang pertama. Kita tidak perlu baca seluruhnya karena cukup panjang. Matius pasal yang pertama. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Siapa yang disebut kini?
Kata memperanakan ini, ternyata Abraham tidak menyebutkan dia memperanakan Ismail. Kemudian dikatakan Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dan Tamar. Dari Tamar, Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, dan seterusnya. Tidak disebutkan Ismail, tidak disebutkan Esau. Mari kita lihat tentang Daud. Ayat 6, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Tidak disebutkan Absalom. Tidak disebutkan adalah Daniel, salah satu anaknya. Tidak disebutkan. Supaya saudara mengerti apa yang saya mau jelaskan. Tahapan pertama, sampai Allah menaruh firman-Nya pada mulut saudara untuk melaksanakan kepentingan Allah, adalah perlu saudara terhisap kepada ikat janji. Mari kita baca sekarang ayat yang ke-16. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria. Ingat, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus. Jadi Yakub memperanakan Yusuf, ini bukan Yakub anak Ishak. Ini namanya juga Yakub ini. Memperanakan Yusuf yang menjadi suami Maria. Dan Yusuf ini memperanakan Yesus. Makanya nih, melalui Maria. Tapi saudara tahu, ini Yesus ini bukan benih lahirianya Yusuf. Ini benih lahirianya Allah. Mari kita lihat ayat 16-nya. Yang melahirkan Yesus, yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. Kalau saudara lihat dari atas, dari ayat 1 sampai 6. Kemudian 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dari ayat 6 sampai kepada ayat yang ke-11. Itu betul. Dan 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai pada Kristus. Mulai dari ayat ke-12, ayat 12, sampai ayat yang ke-16. Kalau saudara hitung sampai pada Yesus, itu ternyata ada 13. Berarti ada yang hilang satu. Saudara mungkin pernah saya beritahukan tentang firman kebenaran ini. Jadi karena Yesus bukanlah akhir daripada segala-galanya keturunan Abraham. Yesus juga menyebutkan bahwa Sakeus itu juga termasuk keturunan Abraham. Itu kan baru seputar orang Israel. Bagaimana dengan saudara? Alkitab mengatakan, Yesus inilah yang memunculkan di ayat 16 dan ayat 17 ini. Kalau digabungkan pengertiannya. Yesus inilah yang memunculkan satu generasi baru yang disebut adalah generasi Kristus. Ini adalah generasi Kristus yang hidup dari benih Kristus. Jadi dari lahir baru, saudara harus hidup dari benih Kristus. Sampai saudara menjadi gereja, sampai saudara menjadi Sion. Jadi ikat janji Allah itu berlaku untuk hidup saudara kalau begitu. Karena apa? Karena Allah membuat ikat janjinya itu dengan sumpah. Mari saja kita lihat Ulangan pasal 4. Mari kita lihat di kitab Ulangan ini banyak sekali tentang ikat janji, diulang dan diulang dan diulang dan diulang. Makanya disebut kitab Ulangan. Ulangan 4 ayat yang ke-13. Mari
kita lihat Ulangan 14, dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian atau ikat janji yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu untuk dilakukan. Jadi saudara tidak punya pilihan lain untuk mengambil benih yang lain. Benih itu, perintah ke-10 firman itu datang dari Allah kepada Abraham. Lalu Yesus menggenapkannya. Sekarang tinggal 1 generasi. Apakah saudara termasuk generasi Kristus? Atau saudara hanya hidup memiliki Kristus saja? Belum tentu engkau diselamatkan oleh Kristus, tapi engkau adalah generasi Kristus. Generasi Kristus adalah generasi yang dimasukkan oleh Allah ke dalam ikat janji Allah kepada Abraham. Pasal 7. Mari kita lihat pasal 7. Ayat 12. Dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu, Allah bikin peraturan-peraturan untuk kehidupan mereka. Serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Allah bersumpah. Allah membuat ikat janjinya dengan sumpah. Dan itu berlaku mulai dari nenek moyang orang sebelumnya, dan itu berlaku pada dirimu. Asal engkau mau tetap hidup menurut aturan-aturan. Jadi tidak mau mengambil benih yang mana yang kau sukai untuk kau hidupi. Tidak ada pilihan lain. Orang yang suka mencari ayat untuk kebutuhannya, dia tidak hidup dari benih yang sama. Benih Allah ditanam, ditumbuhkan di dalam diri Abraham karena Allah punya kepentingan. Tapi banyak orang hidup mengambil benih untuk kepentingan dirinya. Akan berhasilkah? Berhasil, tapi akan berakhir hanya semasa hidupnya. Tidak akan terjadi pada berikutnya. Ulangan 8 ayat yang ke-18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian, meneguhkan ikat janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Jadi ingatlah akan Allah, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, untuk memperoleh harta. Allah memberikannya pada generasi berikutnya. Kenapa? Harus ingat Allah. Allah yang membuat ikat janji kepada Abraham. Jadi dengan demikian, Allah menginginkan supaya engkau tidak mencari ayat firman Tuhan, supaya engkau bisa memperoleh kekayaan. Tapi Allah akan lakukan manakala engkau termasuk engkau adalah bagian daripada ikat janji itu. Maka Allah akan menganugerahkan kepadamu kekuatan, kemampuan untuk memperoleh kekayaan. Begitu caranya engkau hidup dengan ikat janji Allah. Saya ajak engkau lihat, ada banyak orang sering gagal di sini. Mari kita lihat sama-sama Ulangan 29. Ulangan 29, saudara. Di kitab Ulangan ini adalah saat-saat terakhir daripada Musa. Ulangan 29. Ayat 10. Kamu sekalian pada hari ini berdiri di hadapan Tuhan Allahmu dan kepala sukumu, para tua-tuamu, dan para pengatur pasukan, semua laki-laki dan istri, anak-anakmu, perempuan-perempuanmu, dan orang-orang asing dalam perkemahanmu, bahkan tukang-tukang belah kayu dan tukang-tukang timba air di antaramu, untuk masuk ke dalam ikat janji
ataupun perjanjian Tuhan Allahmu, yakni sumpah ikat janjinya yang diikat Tuhan Allahmu dengan engkau pada hari ini, supaya ia mengangkat engkau sebagai umatnya pada hari ini, ya, supaya menjadi Allahmu, seperti yang difirmankannya kepadamu dan seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Bukan hanya dengan kamu saja aku mengikat perjanjian dan sumpah janji ini, tapi dengan orang yang ada di sini. Tadi kita sudah baca. Ditayangkan saja. Ayat 15 ditayangkan saja. Ayat 16-nya, sebab kamu ini tahu bagaimana kita diam di tanah Mesir dan bagaimana kita berjalan di tengah-tengah segala bangsa dan yang negerinya kamu lalui. Dan kamu sudah melihat dewa kejijikan dan berhala mereka, yakni kayu dan batu, emas dan perak, itu yang ada terdapat pada mereka. Sebab itu, janganlah di antaramu ada laki-laki atau perempuan, kaum keluarga atau suku yang hatinya pada hari ini berpaling meninggalkan Tuhan Allah kita untuk pergi berbakti kepada Allah bangsa-bangsa itu. Janganlah di antaramu ada akar yang menghasilkan racun atau ipuh. Dikatakan akar. Akar itu berasal dari benih. Lihat penjelasannya. Salah satu bagian saudara-saudara terlibat pada ikat janji itu. Yang pertama adalah engkau mengambil benih yang sama. Benih yang berasal dari Allah. Bukan yang kau cari dan kau ingin dapati. Dan yang kedua, kita sudah baca di Ulangan 29 ini. Jangan mendua hati. Sebab Allah ingin menjadikan dirinya itu menjadi Allahmu. Ini peringatan yang kita dapati di Ulangan. Saya katakan di kitab Ulangan. Pasal yang ke-29 ini. Jadi jangan kau mendua hati. Jangan kau mencari firman yang lain. Maka engkau termasuk pada ikat janjinya. Kau harus menemukan dan mendapati. Karena firman rencana Allah sepanjang masa itu akan mendatangi hidup saudara. Karena itu diperkuat dengan sumpah ikat janjinya kepada Abraham. Lalu kemudian diwujudkan melalui Kristus. Dan sekarang saudara dengar. Apakah engkau bisa mendapatkan kepentingan Allah dan menemukan kepentingan Allah itu? Yang kedua, walaupun saya sudah jelaskan tadi. Yang pertama tadi ikat janji. Yang kedua adalah firman nubuatan perihal ikat janji Allah akan mendatangi hidupmu. Ini tahapan yang akan terjadi pada hidup saudara. Firman nubuatan, firman yang belum digenapi, firman yang menjadi rencana Allah, itu akan mendatangi hidupmu. Dan firman itu adalah firman ikat janji Allah kepada Abraham. Engkau baca di Ulangan 9 ayat 12. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, bangunlah, turunlah dengan segera dari sini. Sebab bangsamu yang kau bawa keluar dari Mesir telah berlaku busuk. Mereka segera menyimpang dari jalan yang kau perintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat patung tuangan. Mereka bekerja untuk hal yang lain. Tapi engkau berbeda. Saya katakan engkau berbeda. Dan tadi kita sudah baca di sini. Saya ulangin, tadi kita sudah baca di sini. Di dalam Ulangan 29, kita sudah mendapati Allah menginginkan apa yang diperintahkan dia, itu yang saudara lakukan. Allah menghendaki apa yang saudara dengar yang merupakan kepentingan Allah, itulah yang saudara sambut.
respon. Jadi dengarkan, engkau akan masuk pada tahapan. Engkau akan mendengarkan firman nubuatan. Engkau akan mengetahui firman tentang rencana Allah sepanjang masa. Dan kalau engkau berkata, ini kepentingan Allah, aku menemukan kepentingan Allah, aku mau laksanakan itu Tuhan, aku merespon. Berarti saudara menyambut undangannya Allah, menyambut panggilan Allah untuk segera digenapi melalui hidupmu. Dengarkan saya, ini bukan firman yang saudara temukan di mana Allah berjanji untuk kebutuhan pribadi saudara. Tapi firman ini adalah untuk kepentingan Allah. Itu sebabnya engkau tidak bisa hidup menyendiri begitu saja. Engkau merasa dirimu hebat. Engkau bisa mencari firman Tuhan sendiri hebat. Tanpa engkau menyambut ada seorang di atasmu. Ada seorang yang akan melindungimu. Ada seorang yang akan membawa engkau. Sama seperti itu juga. Ishak tidak bisa hidup tanpa Abraham. Yakub tidak bisa hidup tanpa Ishak. Ishak tidak bisa hidup tanpa Abraham. Allah menaruh firman-Nya kepada Abraham. Dan firman yang sama diteruskannya kepada Ishak. Jadi jangan mencari firman sebagai janji Allah untuk kebutuhanmu. Lupakan ayat-ayat seperti itu. Mungkin engkau tiba-tiba diteguhkan oleh firman Tuhan. Itu berbicara untuk keperluan kehidupanmu. Tapi engkau harus tahu bahwa firman itu adalah susunan yang dibuat oleh Allah. Sehingga dia akan mengerucut. Sehingga hidupmu diberkati. Disuplai kebutuhanmu. Tapi mengerucut. Sampai engkau bisa menjadi penggenap daripada firman nubuatan rencana Allah yang agung itu. Ini tahapan yang harus segera engkau alami. Firman nubuatan itu, firman kepentingan Allah itu mendatangi hidup saudara. Kau perhatikan, Allah menyebut dirinya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Semua yang patuh, semua yang tunduk kepada Bapa rohaninya, dia akan hidup dari benih yang sama. Tapi Esau dia menemukan yang lain. Ismail dia menemukan yang lain. Karena dia diusir. Itu sebabnya kau harus hidup dari firman yang telah Tuhan taruh pada Bapamu dan bukan mencari firman yang lain. Yang ketiga, tahapan yang harus engkau lalui adalah respon yang benar. Kau harus bisa merespon yang benar. Saya ulangi sekali lagi, ketika firman sudah mendatang hidup saudara, saudara berketetapan untuk melakukan firman Tuhan itu. Berarti saudara termasuk keturunan. Termasuk keturunan yang disebut dalam ikat janji itu. Berarti engkau dengan Allah sudah membuat ikat janji. Gak perlu ada harinya. Gak perlu ada upacaranya. Sekarang engkau harus merespon dengan benar. Ketika engkau merespon firman Tuhan tersebut, maka Allah akan bekerja dalam hidupmu. Tulis itu. Respon yang benar sehingga Allah bekerja dalam hidupmu. Akan menghasilkan, dengarkan saya, menghasilkan keinginan atau kehendak yang sama dengan Allah. Amin. Mari saja kita lihat Filipi 2 Filipi 2 ayat 12 dan 13. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Taat kepada siapa? Allah. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kenapa? Jemaat Filipi walaupun ditinggalkan oleh Paulus sangat-sangat lama dan dia tidak berjumpa cukup lama.
Tapi mengapa mereka tetap hidup taat? Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Allah tidak pernah memaksa jemaat Filipi untuk tetap mengerjakan keselamatannya ataupun hidup taat kepada Allah. Allah tidak pernah. Itu menurut kerelaannya. Tapi jemaat Filipi ini merespon sehingga mereka mampu untuk bisa melihat dan menemukan kehendak Allah itu terbit dalam diri mereka. Lalu kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka kemudian memberikan tempat lebih besar dan kewenangan bagi Allah bekerja di dalam diri mereka. Oh, haleluya, saudara. Jadi kalau saudara respon yang benar, berarti saudara menanggapi panggilan Allah untuk menggenapkan firman nubuatan Allah tersebut, rencana Allah tersebut. Karena saudara tahu bahwa itu adalah kehendak Allah. Saudara temukan di ayat firman Tuhan, oh ini firman yang saya cari-cari seperti ini. Apa yang saudara temukan? Apa yang saudara lihat? Adalah saudara menemukan kehendakmu sendiri, keinginanmu sendiri. Walaupun kelihatannya rohani. Jadi menanggapi firman panggilan Allah untuk menggenapkan firman nubuatan Allah. Itu terjadi karena saudara tahu. Sama seperti jemaat Filipi yang memberikan tempat Allah bekerja lebih dua. Dia tahu bahwa itu adalah kehendak Allah. Sehingga jemaat Filipi memutuskan untuk memilih itu menjadi kehendak mereka, keinginan mereka. Jadi respon yang benar, biarkan Allah bekerja. Jangan membiasakan saudara untuk mencari, saya ulangi, untuk mencari, mencari firman Tuhan pilihan saudara. Saudara menghubungkan apa yang saudara inginkan di kepala saudara, di pikiran saudara. Mencarinya firman Tuhan. Supaya mendapatkan konfirmasi. Ingat, firman apa saja yang kau temukan. Dengan cara yang demikian. Allah tidak berkewajiban untuk bekerja menggenapkannya. Tulis yang keempat. Haleluya, saudara. Yang keempat tahapan ini. Sudah tahapan ketiga, kau merespon. Maka yang keempat ini harus terjadi pada hidupmu. Kau bisa mengalami perubahan manusia dalammu. Saya ulangi, manusia dalammu. Karena apa? Karena firman ikat janji Tuhan tersebut itu makin kuat berkuasa karena kau respon lebih awal. Mulai berkuasa atas jiwa saudara yang terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan. Sehingga, saya ulangi, firman itu menguasai hati saudara. Dan hati saudara menjadi hati yang baru. Kalau hati yang baru itu, saudara akan lihat perubahan dari dalam ini. Sudah hati yang baru itu, saudara bisa lihat. Itu akan memiliki daya dorong. Gairah, saya ulangi, memiliki daya dorong. Gairah. Saya ulangi. Daya dorong. Kemudian gairah. Untuk menggenapkan dan mentaati ketetapan dan peraturan Tuhan untuk menggenapkan. Oke, saya mau jelaskan pada saudara. Yeskiel 36, ini ayat yang betul-betul saya tahu Allah bekerja dengan cara ini. Yeskiel 36 ayat 27.
36 ayat 26-27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Jadi semua bagian dalam disebut batin. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukan. Lihat proses akhirnya. Alkitab mengatakan ada hati, ada roh. Alkitab dikatakan ada hati yang keras dan ada hati yang taat. Alkitab juga mengatakan di sini dikatakan adalah apa? Ada yang disebut roh Allah, rohku. Ada yang disebut dengan rohmu, roh yang baru. Perhatikan baik-baik. Ketika engkau lahir baru, saya ulangi, ketika saudara lahir baru, saudara terima Tuhan Yesus, saudara mengalami kelahiran baru, maka roh Allah, saya ulangi, maka roh Allah menghampiri hidupmu bersama dengan firman. Dia menghampiri hidup saudara, dia membawa firman. Firman apa yang dibawa? Itu adalah firman yang mewujudkan diri menjadi Kristus. Telah terbukti. Dia membawanya. Sehingga rohmu yang dulu mati, itu menjadi roh yang baru. Menjadi disebut lahir baru. Di roh yang sama yang saudara miliki. Tapi yang jadi persoalan adalah jiwa saudara. Di situ letaknya, tempatnya, kekuatan untuk memutuskan, untuk bertindak. Yang disebut adalah fungsi kehendak yang ada pada jiwa saudara. Unsur kehendak yang ada pada jiwa saudara. Itu letaknya di jiwa, bukan di dalam roh. Walaupun dalam rohmu, itu ada kemauan. Tetapi Allah menciptakan manusia berbeda dengan para malaikat. Allah menciptakan manusia berbeda dengan iblis. Itu bedanya saudara dengan iblis. Iblis tidak memiliki tubuh. Iblis tidak memiliki jiwa. Itu sebabnya untuk dia memanifestasikan, dia harus pinjam tubuh saudara, dia harus pinjam jiwa saudara. Makanya dia mudah menaklukkan, dia memerangi jiwa saudara. Dan untuk menaklukkan tubuh saudara. Ketika engkau lahir baru, rohmu baru, tapi yang jadi persoalan, jiwa itu yang berdosa. Dan itu yang harus dibenahi. Lalu apa yang disebut dengan hati? Hati adalah fungsi daripada roh yang disebut dengan hati nurani dan jiwa, seluruh jiwa saudara. Makanya Allah dikatakan dia akan mengerjakan, dia akan melakukan perubahan. Dia bilang yang pertama dikatakan, dia berjanji akan memberikan hati yang baru. Bagaimana dia memulainya? Dia bilang katakan, rohmu kujadikan baru. Bagaimana cara rohmu baru? Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Itu untuk selama-lamanya. Jadi roh Allah bersama dengan roh saudara mencoba untuk memenangkan seluruh jiwa supaya engkau memiliki hati yang baru. Dan lihatlah firman-Nya, firman ikat janji Tuhan itu sangat berkuasa. Tadi saya sampaikan dia memiliki daya dorong. Dia mengandung kehendak. Dia memberitahukan kepada pikiran. Dia mengandung aturan-aturan. Dia penurut dari roh saudara. Dan firman itu dibawa. Mulai ditampilkan kepada jiwa saudara. Tapi jiwa saudara mulai berontak. Tapi manakala engkau memiliki hati yang baru, ini akan terjadi pada dirimu. Akan terjadi perubahan secara drastis engkau rasakan. Akan timbulnya dorongan seperti passion. Seperti iman, sama dengan iman, yaitu iman. Dan keinginan yang kuat.
serta hikmat untuk mewujudkan apa yang belum menjadi kenyataan yang dibawa oleh Roh Allah. Mari kita lihat sekarang Yeskiel pasal yang ke-11, sama mirip seperti itu. Yeskiel 11 ayat 19 dan 20. Aku akan memberikan mereka hati yang lain, dan roh yang baru di dalam batin mereka. Dan juga akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras. Siapa yang mengoperasikan tubuh? Hati. Apa yang keluar dari mulut? Kata Yesus adalah berasal dari hati. Jadi hati itu menjadi sumber untuk apa yang keluar. Bagaimana pedang bermata dua itu? Keluar dari mulut Kristus, itu datang dari hatinya. Memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Akan muncul timbul dorongan. Firman yang ada dalam rohmu, ketika dia sudah mencapai seluruh jiwamu, itu adalah firman iman. Dan firman ini tinggal mewujudkan diri. Yang pertama dia mewujudkan diri pada dirimu melalui action ataupun tindakanmu. Dan kedua dia bisa dikeluarkan untuk menyelamatkan banyak orang. Roma 10 ayat 8. Kalau kau sudah memiliki hati yang baru. Wow, ini luar biasa sekali yang saudara terima hari ini. Roma 10 ayat 8. Tapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Dia datang, ada pada mulutmu. Ada pada mulut, pada hati. Ketika hati dimenangkan, ketika telah terjadi perubahan, hati menjadi hati yang baru, hati yang taat, maka akan keluar dari mulutmu firman iman. Mari saja engkau bisa melihat salah satu Ibrani 13 ayat yang ke-7. Kita baca dulu dalam Alkitab Bahasa Indonesia. Ingatlah akan pemimpin-pemimpinmu, kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Kalau dalam AMPC, Amplified Classic Bible, dikatakan, remember your leaders and superiors in authority, for it was they who brought to you the word of God. Tolong ditayangkan. Observe attentively and consider their manner of living, the outcome of their well-spent life, and imitate their faith, their conviction that God exists in and is the creator and ruler of all things, the provider and bestower of eternal salvation through Christ, and their leaning of the entire human personality on God in absolute trust and confidence in His power, wisdom, and goodness. Terjemahan bebasnya, dengarkan baik-baik. Ingatlah para pemimpin dan atasanmu yang berkuasa, karena mereka membawakan firman Tuhan kepadamu. Dia membawakan firman Tuhan kepadamu. Saudara harus ingat itu. Dia membawakan firman Tuhan itu kepadamu. Kemudian dikatakan demikian. Amati dengan penuh dan pertimbangkan cara hidup mereka. Yaitu hasil dari kehidupan mereka yang dihabiskan dengan benar. Dengan baik. Kemudian dikatakan apa? Jangan dengarkan kata mereka, tapi tiru iman mereka. Apa yang keluar dari mulut mereka, firman iman. Tiru iman yang sudah menjadi daging dalam hidup mereka. Firman yang sudah menjadi daging.
Yaitu yang muncul dalam bentuk keyakinan mereka bahwa Tuhan itu ada. Dan adalah pencipta dan penguasa segala sesuatu, penyedia dan pemberi keselamatan kekal melalui Kristus, dan bersandar kepada seluruh kepribadian manusia Tuhan dalam kepercayaan mutlak dan keyakinan kepada kekuatan, kebijaksanaan dan kebaikan. Kau bisa lihat hidup orang itu. Jadi manakala apa yang keluar dari mulutnya itu adalah firman iman. Mungkin dia tidak kutip firman ayat, tapi itu adalah firman iman. Maka saudara akan menemukan, kalau engkau baca di Amplified Bible, bukan Classic Bible, saya terjemahkan langsung saja, lebih singkat. Ingatlah para pemimpinmu, karena mereka yang membawa, yaitu mereka yang membawakan firman Allah. Pertimbangkan perilaku mereka, yakni hasil dari kehidupan yang saleh mereka, dan tiru iman mereka. Jadi apa yang mereka, keyakinan mereka kepada Tuhan. Jadi para pemimpin rohanimu, dia membawakan firman pada hidup saudara. Tetapi saudara diminta bukan mengikuti khotbahnya dia, tapi mengikuti iman para pemimpin mereka. Jadi sangat penting sekali sebelum kau berkuasa kepada orang di luar sana, terjadi perubahan dalam hidup saudara. Jadi para pemimpin rohani saudara, dia membawakan firman Tuhan, dia menyampaikan mungkin dalam bentuk khotbah, dalam bentuk obrolan, nasihat. Tapi saudara harus mengikuti iman mereka. Apa yang disebut dengan iman? Kehidupan dan perbuatan yang dijalankan karena keyakinannya. Amin. Kalau saudara sudah sampai pada tahapan ini, perubahan dari dalam, saudara mulai rasakan itu. Saudara bisa mendeteksi kapan saja pemimpinmu berbicara. Saudara bisa merasakan itu seperti pedang bermata dua, tajam. Sama seperti itu juga yang dialami di dalam Lukas pasal 5. Yesus menyuruh mereka bertolak ke tempat yang dalam, lalu tebarkanlah jalamu. Tapi kenapa tiba-tiba Petrus bertobat? Betapa kuasanya. Yesus tidak berkhotbah kepada Petrus sehingga dia bertobat. Yesus mau memberkati dia. Kalau dulu bahasa saya adalah Yesus mau membayar kapalnya Petrus dengan sejumlah ikan tangkapan, dengan memberikan petunjuk pada dia. Tapi justru Petrus meninggalkan semua tangkapan yang hampir menenggelamkan kedua perahu mereka dan mengikuti Yesus. Tulis yang kelima. Yang kelima ini kau harus masuk pada tahapan ini. Hati akan menjadi sumber kehidupan ilahi yang memancarkan dan mengalirkan kekuatan kehidupan ilahi keluar dari hidup diri saudara. Saya ulangi. Hati harus menjadi, karena sumber kehidupan ilahi yang memancarkan dan mengalirkan atau meneruskannya. Kekuatan, kemudian kekuatan kehidupan ilahi mengalir keluar kepada orang lain. Satu ayat yang saudara sudah kenal, Yohanes 6 ayat 63. Satu ayat yang sudah saudara kenal, Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, betul. Yang menghidupkan dari dalam rohmu. Daging sama sekali tidak berguna. Arti kata kalau udah gak berguna, jangan pakai kekuatan daging. Jangan pakai kekuatan manusiamu. Jangan pakai pendidikanmu. Jangan pakai kehebatan pengalamanmu.
Roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Saya sudah sampaikan kepada saudara, roh dan hidup. Hidup di sini adalah zoe, hidup ilahinya Allah. Jadi itu bersumber dari mana? Yesus mengajarkan dalam Matius 15. Dia bersumber dari dalam hati. Hatinya Yesus. Jadi hati harus menjadi sumber kehidupan ilahi yang memancar keluar, yang mengalir keluar. Mari kita lihat lagi, Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Di sini juga yang keluar adalah aliran air hidup. Itu adalah zoe. Saudara mau tahu bagaimana hati saudara? Saudara mau bagaimana karakter dirimu? Saudara mau tahu bagaimana kondisi hatimu? Saudara mau tahu bagaimana caranya mengetahuinya? Saya ajak saudara untuk bisa melihatnya. Mazmur 17. Ayat 3. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui suatu kejahatan. Mulutku tidak akan terlanjur. Jadi hati itu hubungannya kuat dengan mulut. Sama seperti yang Yesus telah genapkan. Yohanes 6 ayat 63. Jadi bagaimana engkau bisa tahu tentang hatimu? Allah harus menguji hatimu. Lalu bagaimana? Dia dibilang kau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam. Malam di sini adalah bahasa rohani. Malam adalah suatu kondisi kegelapan yang menekan hidup saudara. Kadangkala ada hasutan untuk apa? Membuat hati nurani saya itu menjadi lemah. Kadangkala seperti itu. Kadangkala juga engkau bisa diperhadapkan kepada kondisi sama seperti Imam Eli atau Samuel. Imam Eli punya dua anak, Hofni dan Finehas. Mereka berbuat salah, mereka bejat. Tapi Imam Eli tidak bermain dengan hati nuraninya. Dia bermain dengan kedagingannya. Dia merasa belas kasihan. Dia tidak menegur dengan tegas. Dia tidak mendisiplinkan anaknya. Dia tidak melakukan hal-hal yang supaya Allah tetap berkenan kepada Imam Eli. Tapi berbeda dengan Samuel. Samuel juga memiliki dua anak, Abia dan Joel. Dan dua-duanya mencintai suap. Tidak hidup sama seperti Samuel. Meskipun sudah menjadi hakim, meskipun sudah menjadi imam, meskipun sudah menjadi pemimpin di Israel, Samuel tinggalkan. Samuel harus menemukan orang di mana yang membuat, yang disebut dengan anak rohaninya dia, yang membuat dirinya tidak kehilangan perkenanan Tuhan. Jadi ujian pada waktu malam di Mazmur 17 ini, itu ketika saudara mengalami tekanan sosial, tekanan ekonomi, tekanan di tengah keluarga, mengalami semuanya tekanan demi tekanan itu, Tuhan memeriksa hatimu. Bagaimana kondisi hatimu? Karena hati itu terdiri dari hati nurani, pikiran, perasaan, dan kehendakmu. Kita sampai kepada yang disebut dengan Yusuf. Sebelum dia diangkat, dia dipercaya oleh Tuhan untuk memimpin, salah satu yang memimpin Mesir. Mazmur 105. Ayat 7. Diutusnya lah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka menghimpit kakinya dengan belenggu. Lehernya masuk ke dalam besi. Tuh, dalam tekanan. Sampai kapan ini? Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Bukan.
Bahasa Inggrisnya dikatakan, tolong tayangkan dalam New King James Version. Until the word, the time. Dikatakan apa? Sampai saat firman-Nya. That his word came to pass. Jadi sampai saat firman-Nya genap. Kemudian dikatakan di ayat bawah, the word of the Lord tested him. Firman Tuhan menguji dia. Apakah dia berpegang teguh? Minggu depan saya sampaikan kepada saudara suatu perjalanan kehidupan di mana gagal karena firman itu tidak ada pada hati. Firman itu bukan hanya tinggal dalam hati, tapi juga harus menguji hati. Firman yang ada pada roh, yang dimiliki oleh Allah, sekarang ada pada dirimu. Dia harus menguji hatimu. Akan terlihat nanti, ketika engkau mengalami tekanan, menurut Mazmur 17 ayat 3, tekanan akan terlihat karaktermu. Yusuf, berapa kali dia gagal untuk naik dipercayakan Tuhan. Karena dia selalu membela keadaan dirinya. Dia tidak penuh kerendahan hati. Dia katakan dia diperlakukan dengan tidak benar. Tapi beda dengan Daud. Beda dengan Daud. Daud mengatakan demikian. Di Mazmur 119. Dia katakan demikian. Dengan apakah seorang muda rohani mempertahankan kelakuannya bersih sampai pada hari tuanya, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Menjaga sesuai dengan firman-Mu. Lalu persoalannya, firman itu enggak setiap hari kita dapati, kita dengar. Dan tidak setiap hari kita bertemu hamba Tuhan untuk selalu menasihati kita, menjaga kita. Dia katakan, dengan segenap hatiku aku mencari engkau. Ayat 10. Jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Jadi perintah firman Tuhan itu menjaga dia dan membuat dia tetap tahu arah langkah kehidupannya. Kalau begitu, kalau kita nggak ketemu seorang hamba Tuhan setiap hari, dan hamba Tuhan itu tidak tinggal bersama kita, bagaimana kita bisa menjaganya? Ayat 11-nya dikatakan demikian. Dalam hatiku aku menyimpan janji, bukan dalam rohku. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap kau. Berarti pikirannya memiliki firman. Perasaannya memiliki firman. Kehendaknya memiliki firman yang sama. Dan hati nuraninya atau rohnya memiliki firman yang sama. Ini yang menjaga tindakan kehidupannya. Amin. Jadi engkau harus menjadikan hati. Mari kita lihat. Matius 15. Ayat yang ke-17. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban atau toilet. Tapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Jadi hati itu sumber. Dan itulah yang menajiskan orang. Menajiskan kehidupanmu. Membuat engkau tidak berkenan kepada Allah. Persoalan orang dalam gereja adalah perkenanan Tuhan. Bukan berarti dia kehilangan status sebagai anak Allah. Bukan. Perkenanan Tuhan. Saudara tidak bisa bermain-main karena perkenanan Tuhan itu. Itu sebabnya saya tetap mau terus teguh pada hati nurani saya. Dan kadangkala kalau suara mayoritas mengatakan itu, tapi itu berbeda dengan hati nurani, saya terdiam.
Dan katakan, Tuhan, teguhkan hatiku. Karena aku tahu itu yang benar yang ada dalam hatiku. Terdiam bukan berarti setuju. Terdiam bukan berarti kalah. Terdiam berarti adalah tidak menggunakan kekuatanmu, tapi menunggu kekuatan daripada roh dan firman yang ada dalam batinmu itu bergerak pada waktunya. Tulis yang ke-6, tahapan ini harus terjadi setelah hati mengalaminya. Maka Matius 15 ini digenapi. Tulis yang ke-6, perkataan yang keluar dari mulutmu akan menjadi sama seperti Allah yang berkata-kata. Perkataan yang keluar dari mulutmu akan sama seperti Allah yang berkata-kata. Kalau kau baca dengan perlahan-lahan, Yohanes pasal yang pertama, engkau akan bisa mengerti. Di situ disebutkan firman, itu yang bisa diaplikasikan dengan cepat melalui perkataan, melalui pemikiran, melalui perbuatan paling cepat, tidak menunggu waktu. Jadi perkataan yang keluar dari mulutmu sama seperti Allah yang berkata. Engkau harus masuk pada tahapan ini. Mengapa ini penting? Di Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Kalau kau baca, saya berikan kesimpulannya saja. Otoritas dan kuasa firman. Otoritas dan kuasa firman yang sama dengan otoritas dan kuasa Allah itu akan bergerak keluar. Kau harus mengalaminya. Kita sudah tahu, belajar dari Yehezkiel pasal 26. Yehezkiel 11. Kemudian kita juga belajar sekarang dari Matius pasal yang keempat. Matius pasal yang keempat. Kalian harus benar-benar tahu tentang ini. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Dia tidak akan memperoleh zoe dari roti saja. Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau engkau baca dalam New King James Version, itu dikatakan apa? But he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds. Proceeds. Arti kata yang diproses, mengalami proses from the mouth of God. Pertama kali, dengarkan saya, pertama kali firman itu sudah ada ketika engkau lahir baru. Dan itu adalah firman yang langsung keluar dari mulut Allah. Itu firman yang utuh, firman yang bisa menjadi Kristus. Dan firman yang keluar dari mulut saudara, bukan dari mulut Allah lagi. Itu haruslah firman yang, saya ulangi, firman yang ada, yang keluar dari mulut Allah, yang ada dalam rohmu, diproses dalam hidupmu. Mencapai jiwa, menguasai hati, sehingga keluar dari mulutmu. Maka keluar dari mulutmu, zoe. Firman yang menghidupi dirimu itu akan membuat engkau menjadi mengalami kehidupan ilahinya Allah. Jadi kalau saya mau tanya pada saudara, Allah berbicara kepada saudara, berkata-kata langsung pada saudara, dari dalam diri saudara. Lalu sekarang saudara, firman itu diproses. Hanya karena prosesnya di dalam diri saudara terdiri dari berapa kompartemen. Roh, jiwa, tubuh. Lalu kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian adalah begini. Firman itu keluar dari mulutmu. Firman yang sudah diproses. Apakah kualitasnya berkurang? Tidak.
Apakah besarannya berkurang? Tidak. Kuasa dan otoritas, tujuan dan kekuatan yang sama yang ada pada firman yang keluar dari mulut Allah yang ada di dalam rohmu, sekarang keluar dari mulutmu. Mungkin kalimatnya lain, tapi dia keluar mewujudkan diri dari mulut. Berarti keluar juga kuasa dan otoritas yang dimiliki oleh Allah sama. Itu menghantam mereka yang mendengarkannya. Mari saja kita melihat beberapa ayat. Saudara kayaknya hampir syok, saudara. Saya bisa membagikan pada saudara. Kita lihat di kitab Ulangan saudara. Yohanes 10. Yohanes 10 34 sampai 36. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu? Aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Jikalau mereka yang kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah. Minggu lalu saya sudah sampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Mari saya ajak engkau bisa melihat dulu sebelum saya jelaskan. Lukas 7. Kita di Lukas 4 aja dulu. Di Lukas 4. Di situ dituliskan bahwa, Lukas 7. Saudara. Lukas 7. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dengan dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Markus pasal yang kedua. Seorang wanita berdosa mengurapi Yesus itu. Markus pasal yang kedua. Ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka. Mereka ini adalah keempat orang yang mengusung seorang lumpuh masuk ke dalam ruangan melalui atap. Tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku. Dia berbicara, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Tapi di situ juga ada duduk beberapa ahli Taurat, dan mereka berpikir dalam hati, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan.
Tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Saudara bisa lihat dosanya diampuni. Yohanes 20, ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Dan sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ayat 22, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Orang selalu meragukan bahwa manusia bisa mengampuni dosa orang. Dan betul-betul di surga dicatat dosanya diampuni. Banyak orang meragukan seperti itu. Tapi Yesus mempertunjukkan kepada manusia pada masanya untuk bisa melihat bahwa perkataan yang keluar dari mulut seorang manusia, entah itu mengampuni, entah itu berkata untuk tujuan yang lain, tapi dari perkataannya itu, maka dia menjadi sama seperti Allah. Karena ada aliran otoritas dan kuasa serta wewenangnya Allah. Salah satu wewenangnya Allah adalah mengampuni dosa. Bangsa Israel ketika berdosa dia harus mengorbankan, memberikan persembahan korban. Dan Allah harus menjawabnya. Karena memang itu wewenang Allah. Bukan wewenang para imam. Termasuk imam besar. Tapi sekarang zaman dibuat oleh Allah. Itulah cita-cita kerinduannya Allah. Menjadikan bukan hanya Musa menjadi sama, menjadi Allah bagi Firaun, tapi menjadikan hidup saudara menjadi Allah bagi dunia lain, bagi kehidupan di dunia ini. Sehingga perkataan yang keluar dari mulut saudara, Allah menghendaki. Itu mimpinya Allah. Itu kerinduan hati Allah. Udah, perkataan yang keluar dari mulutmu itu menjadi sama seperti Allah yang berkata-kata lebih dahulu ke dalam rohmu. Sekarang kau mengucapkannya. Berarti dia sekarang memposisikan saudara itu menjadi Allah. Haleluya. Amin. Saudara harus melewati tahapan ini. Allah menaruh firman-Nya karena kepentingannya. Yang ketujuh. Kalau yang keenam sudah terjadi. Yang keenam sudah terjadi. Engkau sudah sampai kepada tahapan final. Yang disebut adalah tujuan, kepentingan, dan kemenangan Allah telah tercapai, telah terwujud di medan pertempuran strategis pada hidup manusia, yaitu pada lidah. Amin. Maka genaplah firman Tuhan yang dikatakan Yesaya 60. Bangkitlah menjadi teranglah, karena terangmu telah datang. Lihatlah bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang kepadamu. Kenapa? Engkau ada sama seperti Allah. Kekuatan Allah untuk menarik mereka datang kepada dirinya. Sekarang engkau yang mengaplikasikannya. Genaplah Yesaya 60. Seluruh bumi itu dimenangkan melalui mulut saudara. Amin. Saudara tentu bergairah 2 minggu yang lalu. Atau 3 minggu yang lalu. Di ayat 22-nya Yesaya 60 ini luar biasa. Yang paling kecil katanya akan menjadi kaum yang besar.
Yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakan dengan segera pada waktunya. Segera terjadi percepatan. Percepatan pencapaian kepentingan Allah, tujuan Allah, kemenangan Allah. Jadi sama seperti apa yang didengar dan dilihat, dipahami oleh Rasul Yohanes. Pedang bermata dua yang tajam yang keluar dari mulut Yesus di dalam Wahyu 1 ayat 16 itu. Tolong ditayangkan ayatnya. Wahyu 1 ayat 16 itu. Perkataan Yesus itu seperti pedang bermata dua yang tajam. Yang bisa membuat orang mengikut dia. Saudara tahu tentu Nathanael. Bagaimana Nathanael bisa mengikut Yesus? Saudara kaget, nggak ada sedikit pun juga. Yesus mengajak Nathanael. Dia hanya berkata demikian. Yohanes 1 ayat 48. Kata Nathanael kepada, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Melihat. Kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, hanya dikatakan melihat engkau di bawah pohon, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka, surga terbuka, dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Dan sejak itu Nathanael yang disebut dengan Bartolomeus itu mengikut Tuhan menjadi salah satu dari 12 murid. Minggu lalu saya sudah bagikan pada saudara seorang anak muda yang kaya yang ingin mengikuti Yesus. Yesus mengatakan jual seluruh hartamu lalu bagikan pada orang miskin. Wow, ini dia protes. Kenapa kepada orang miskin? Kalau bagikan kepada saudara-saudaraku, dia rela. Tapi Yesus berkata, bagikan semuanya, lalu kau mengikut aku. Yesus nyaris memiliki 13 murid pengikutnya. Mengapa perkataan Yesus itu begitu tajam seperti pedang bermata dua? Mengapa tujuan dan kepentingan dan kemenangan Allah itu nyata di dalam diri Yesus? Mengapa banyak orang datang mau mengikut dia? Maka genaplah Yesaya 60. Kalau aku digenapkan, kalau aku ditinggikan di atas bumi, maka aku akan menarik banyak orang datang kepadaku. Kata Yesus. Mengapa perkataan Yesus itu begitu kuat? Supaya saudara tahu. Di poin yang ke-6 saya sudah katakan, perkataan yang keluar dari mulutmu sama seperti Allah yang berkata-kata. Yang berkata-kata kepada rohmu lebih dulu. Dari dalam batinmu lebih dulu. Lalu kenapa Yesus mengatakan tebarkanlah jalamu. Pergilah ke tempat dalam dan tebarkanlah jalamu. Di sebelah kanan. Dan kau menangkapnya. Lalu Petrus bertobat. Mengapa? Kau perkataan lain. Reaksinya lain. Bahkan lebih hebat reaksinya. Mari saudara bisa melihat Yohanes 12. Mengapa demikian? Jadi perkataan Yesus seperti pedang bermata dua. Luar biasa tajam. Yohanes 12. Ayat 49. Sebab aku berkata, bukan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikannya. Aku bukan berkata-kata dari diriku sendiri. Oh, luar biasa. Berarti Bapa memberikan perintah dari dalam batinnya, rohnya Kristus, dari rohnya Yesus. Berarti Bapa dulu berkata-kata, keluar dari mulut Bapa, keluar dari mulut Allah. Untuk mengatakan apa yang harus kukatakan. Ada kata harus. Dan aku sampaikan.
Lalu Yesus menyampaikannya. Apa yang Yesus katakan kepada Simon di perahu? Pergilah ke tempat dalam. Itu berasal dari Bapa. Tebarkanlah jalamu. Dia menangkap ikan dan airnya. Simon bertobat. Amin. Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman. Saya ulangi, dari setiap firman yang diproses. Firman yang keluar dari mulut Allah yang diproses di dalam hidup saudara. Makanya Paulus mengatakan demikian. Dia bilang, kau terima seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kau dapat bertahan pada hari yang jahat itu. Tapi Allah menyediakan kemenangan. Dan saudara mau meraih kemenangan itu? Saya mau beritahu pada saudara. Kemenangan yang akan kau terima adalah kemenangannya Allah. Saya ulangi. Yang selama ini yang kau terima, yang selama ini kau alami adalah kemenangan karena usahamu. Tapi Allah mau menganugerahkan kemenangannya Allah. Maka saya ingin kau lihat dalam tayangannya. Di Amplified Classic Bible. Efesus 6 ayat 19 dan ayat 20. Saya langsung terjemahkannya saja. Ketika Paulus berkata, berdoalah untuk aku, supaya kepadaku diberikan kata-kata utterance ucapan. Saya terjemahkan ayat 19-nya. Berdoalah juga untuk aku, Paulus, agar aku diberikan kebebasan, keberanian, berbicara, memperkatakan yang diberikan kepadaku. Supaya aku dapat membuka mulutku untuk memberikan dengan berani misteri. Minggu lalu saya katakan pewahyuan. Injil. Ayat 20. Untuk itu aku Paulus menjadi duta besar dalam keadaan dirantai di penjara. Berdoa agar aku dapat menyatakannya dengan berani dan semangat seperti yang sudah seharusnya. Yang seharusnya aku harus lakukan. Paulus tahu medan pertempuran strategis. Tapi saudara bisa lihat, Paulus sampai kepada tahap yang ke-7. Dia alami itu. Dia buktikan. Tidak ada yang membelenggu tangannya. Tapi tidak ada yang bisa membelenggu mulutnya. Mulutnya berhasil dia keluarkan melalui tulisan demi tulisan. Dan disebar kemana-mana. Sehingga banyak jemaat di segala bangsa itu dibangun, terbangun oleh Paulus. 7 tahapan ini harus engkau alami. Dan Allah membukakannya pada hari ini pada saudara, supaya saudara alami. Jadi sebagai bukti bahwa Tuhan telah menaruh perkataannya, firman-Nya pada mulutmu adalah saat saudara memperkatakan kembali firman itu kepada orang lain. Maka otoritas dan kuasa yang ada pada Allah itu akan mewujudkan perkataan Tuhan tersebut. Yang kau keluarkan melalui mulutmu, itu akan menjadi kenyataan ataupun akan tergenapi. Kesimpulannya sebelum kita berdoa. Yesus bisa saja dia duduk di tahta. Karena posisi dia di tahta. Di Wahyu 1 ayat 16 dia duduk di tahta itu. Dia mulutnya dilihat, dipahami oleh Rasul Yohanes seperti pedang bermata dua. Apa saja yang dikeluarkan dari mulutnya itu harus tergenapi. Kalau begitu saudara, posisi saudara itu akan dijadikan seperti apa? Kalau Allah telah mengerjakan ini dalam hidup saudara, dan engkau merespon sebagai bagian daripada hidupmu,
karena ikat janjinya itu. Maka saudara sebenarnya adalah sama seperti seorang raja di dunia ini. Yang kalau saudara memberikan titah, itu harus tergenapi. Kalau saudara memperkatakan sesuatu, itu harus terwujud. Itulah yang Tuhan inginkan. Supaya terjadi dalam hidupmu. Terjadilah, terjadilah, terjadilah. Amin. Terima kasih untuk anugerah, pemahaman, dan kami sampai kepada titik hikmat yang Kau sediakan kepada kami untuk mewujudkan apa yang kami dengar pada hari ini. Dan hari ini kami mendengar bahwa kami diproses, kami harus mengalami tahapan demi tahapan, di mana ada kerjasama, ada timbal balik, reaksi dan aksi antara Engkau dengan kami yang diikat oleh ikat janji. Bapa, hari ini kami dibukakan oleh Engkau. Bukan hanya sekedar kami mengetahui apa yang kami dengar hari ini, tapi lebih daripada itu Tuhan. Engkau memberikan kepada kami anugerah untuk kami bisa mengetahui, untuk kami bisa memahami bahwa seluruh tahapan, ketujuh tahapan ini akan terwujud dalam hidup kami, akan kami alami. Terimalah saat ini juga anugerah daripada Tuhan, kekuatan daripada Tuhan yang bekerja dari dalam hidup saudara untuk mewujudkan apa keinginan dan cita-cita dia terhadap diri saudara yang dikaitkan dengan rencana agungnya Allah kepada dunia ini sepanjang masa yang tidak pernah diralat oleh Allah. Terimalah saat ini juga karena Engkau dibawa masuk sebagai bagian daripada untuk mewujudkan rencana Allah itu. Terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan padamu. Kami bersyukur padamu demi nama Tuhan kami Yesus Kristus.